Haleluya, haleluya. Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Kak Agatha menjamu tamu-tamu yang selalu bertanya, yang terlena di dalam pemajarannya. Sudahlah menyontek, pengajarannya ngawur, dan bagaimana respon daripada kaum RT yang hanya bertanya dan bertanya, yang tidak bisa berpikir secara dewasa, secara hati dan naluri, tapi Kak selalu mengajarkan dan melayani mereka secara tulus karena dari Yesus Kristus. Kiranya semua kebenaran nyata seperti terangnya cahaya dan tidak ada yang tertutupi. Mari buka hati dan pikiran kita. Mari kita simak videonya. Let me do that. 1 ayat 27. 27. Oke, kita pakai bible.com. Oke, ini betul? Nah, ya ini. Silakan. Demikian Ya. juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan Nah, mereka. ini di Oten pun kok sesat ya? memang nggak boleh di Kristen. Ini Waduh, di Oten sesat. Untung Islam memberikan ketentraman hati bagi kaum yang berpikir arum 21. betul. Ya, ilmu perbandingan agama ya Pak Ustadz ya ini ya. Betul. Tap ya, gue kena ban. Akun gue kena ban. Kena loh. Jangan panik, Pak Ustadz akan memberi penjelasan. Kita buktikan siapa yang benar. Ternyata Islam sudah menjawab. LGTB boleh, berzina boleh, mencuri boleh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabrak Allah. Lanjut Pak Ustadz. Betul. Ya, teman-teman yang mendapatkan ilmu dari paparan dari Ustadz kita ya, tolong ketik 1 di bawah yang paham dengan ilmu yang disampaikan. Ketik 1 di bawah. Masya Allah. Ya, Oh, Masya Allah, kita bagus ya. Sudah banyak orang yang tercerahkan ya dari penonton ini ya. ya, Masya Allah. Kita jadi bermanfaat ya Ustadz ya. Mau ngobrol bentar boleh nggak? Kalau curhat pribadi nggak bisa bang, sama Uni Rifa aja bang, sama Hesti. Masalah itu, aku mau membahas kekristenan soalnya. Silakan bang. Gini kak, aku kan baru login ortodok ya, aku masih butuh bimbingan gitu loh. Nanti kita bisa ngobrol gitu nggak? Lebih dalam. Mau dalam sama Romo lah bang. Bukan kapasitas saya di sini berapologet. Jadi kalau mau tahu iman ortodoks itu sebenarnya lebih ke Romo gitu. Abang login ke ortodok mana bang? Aku di Tangerang loginnya. Apa tuh? Sama Romo siapa? Lupa loh aku nama Romonya. Ketemu sama Romo siapa waktu itu? Yang di Tangerang yang di mana bang? Gereja Ortodok Tangerang itu loh. Siapa? Orangnya yang kayak gimana tuh kira-kira? Dari Islam memang bang? Aku. Iya. Ya silakan bang. Apa yang mau ditanyain bang? Jadi kalau ortodok itu kita pakainya perjanjian lama apa gimana kak? Aku nanya yang ringan-ringan aja sih. Alkitab.
Ortodok itu pakai Alkitab. Alkitab sama yang dipunya Kristen, Protestan, Katolik itu sama. Ya kita pakai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena Perjanjian Lama itu adalah nubuatan tentang Kristus, Perjanjian Baru adalah penggenapan Sang Kristus. Ada lagi Bang? Ya mungkin sedikit dulu aku share, nanti kita kalau ada waktu aku ngobrol di DM. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu satu hal. Bolehkah Kak Agatha aku menyuarakan satu hal? Apa tuh Bang? Aku bukan menjelekan ya ini yang di bawah. Sebelumnya aku memohon maaf sebesar-besarnya, aku bukan menjelekan. Sebelumnya aku itu emang non muslim, aku sempat login ke muslim loh. Terus setelah 3 tahun kenapa aku logout lagi? Itu justru karena orang muslim itu sendiri. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Jadi pesan aku buat teman-teman muslim, tolong deh kalau kalian nggak pengen ada yang logout, tolong deh diperbaiki ya. Aku nggak ada nganggap ajaran agama manapun jelek, tapi ya kebanyakan oknum begitu. Ya itu aja sih yang mau aku sampaikan. Salam toleransi yang di bawah ya. Makasih ya Kak Agatha waktunya yang singkat. Terima kasih Bang Ares. Ya Tuhan Yesus memberkati. Bang Ares, Salam ini alaihi. Bang. Ya, Bang Ares nanti tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Nah itu banyak sekali tuh pengajaran. Nanti kalau Bang Nama Ares akunnya gimana? Boleh aku gini dulu channel biar aku YouTube-nya ya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Nah itu video-videonya itu ya itu ajaran semua itu katekisasi semua itu. Iya Kak, makasih ya, semoga kita bertemu lagi. Doakan aku biar aku bisa mendalami ajaran ya. Itu Bang. Nah itu. Nah ini videonya ada ribuan. Nah itu. Yang 67,9 subscriber. Nah, nanti Abang boleh mendengarkan video-video Romo, apa itu Tritunggal, apa dasar iman Kristen, seperti apa keselamatan, seperti apa Tuhan kita. Ini banyak sekali pelajaran dari beliau. Saya juga belajar. Ya Kak, semoga kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih atas bimbingan singkatnya dan sekecil-kecilnya dari saya. Saya ucapkan ya sebelumnya Tuhan Yesus memberkati. Salam alaihim Kak, saya izin undur diri. Ya. Tolong ya yang di bawah ya jangan si takut naroa ya please. Ini ada Kak El Naulin. Silakan, ini ada Ukti nih Mat. Ini Kristen ini pasti. Shalom Kak Alnawi. Silakan Eda Inang. Halo Kak Nauli. Di bawah ada yang pakai nama gua ya. DRA Agatha O Palermo Micat Asumsi, apa sih namanya? Botol. Nah, saya ada tambahan lagi sedikit ya sebelum ke kata ini ya. Sedikit satu lagi. Di Bukhari 2242 sahih ya. Kita baca. Telah menceritakan. Dari Nabi bersabda, sungguh aku bertekad untuk memerintahkan sholat agar ditegakkan. Lalu aku datangi rumah-rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi harus sholat ya. Nanti kalau nggak sholat berjamaah, dibakar rumahnya, ya. Nah. Ini luar biasa ya ajaran Islam ini ya. Masya Allah, aku harus bikin apa ya? Ini lucu ya, yang karena gua kan tiba-tiba kan ganti profil, langsung profilnya langsung di screenshot kayak gitu loh, gede-gede banget. Coba lihat. Yang mana sih orang? Itu DRA, dokter Anda. Dokter anak ya. Enggak gitu caranya bang. Bang caranya bang diklik fotonya, di zoom bang, bukan begini.
Botol. Botolnya. Aku bikin ya biar pada tertarik Islam, agama yang indah. Indah, sedap betul. Iya dong, harus ada sedap betulnya dong. Soalnya ada yang sedap-sedap sah. Jangan komplain ya, ini memang benar ya, ini adalah fakta ya. Islam ini agama indah sedap betul ya. Kalau ditambah maknyus nggak cukup ya. Udah sedap betul itu ya. Anaba 33 itu udah sedap betul. Bukain nggak Anaba? Nanti ini tanya dulu ini si Hunter ini. Siapa tahu ini adalah pemburu oten ya kan. Bentar ya, kecil dulu bentar. Anjir. Jongkok lo. Oke. Mr. Dawito. Astaga Tuhan. Halo Hunter, Islam Kristen Hunter. Halo, ya ada Narendra. Selamat malam. Halo. Silakan Bang. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan Bang? Hah? Apa Bang? Bang, itu jangan tek-tek gitu dong Bang. Apa headsetnya mungkin Bang? Ada lagi gemerincing. Ini mohon maaf ya, ada background bunyi tit tit tit. Mohon maaf ya, ini token listrik lama nggak bisa dikondisikan ya. Cek, halo. Iya, halo Pak, silakan Pak. Islam Kristen Pak Narendra. Kebetulan saya ini Muslim. Silakan Pak yang mau ditanyakan. Itu Islam agama indah sedap betul. Iya. Ini saya masih ini mau bertanya soal mohon maaf ya ini sebenarnya dari Kristen ya. Saya masih mau bertanya soal ini soal penebusan dosa. Nggak ada Pak konsep penebusan dosa, adanya penebusan umat manusia dari dosa. Oke, berarti penebusan dosa umat manusia gitu ya? Bukan penebusan dosa, penebusan manusia dari dosa. Oh, berarti manusianya ditebus dosanya gitu ya? Iya, ditebus dari dosa. Ditebus dari dosa. Itu caranya seperti apa kalau dalam Kristen? Ya, dengan mengenakan Kristus. Dengan kita menyatu di dalam Kristus, di dalam manusia yang ilahi. Gitu. Jadi ketika kita sudah mengenakan Kristus, Kristus itu kan ketika jadi manusia, dia benar-benar taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus itu yang adalah Allah dalam rupa manusia, dia benar-benar tidak berdosa sama sekali. Jadi kalau kita mengenakan dia yang adalah kudus, kita juga diperbaharui untuk menjadi sama seperti Kristus, menjadi kudus. Dengan jalan demikian, maka kita bisa dipersatukan dengan Allah. Itulah sorga. Menyatunya kita manusia yang hina ini menjadi manusia yang kudus di hadapan Allah. Gitu. Jadi kita memperoleh penebusan itu dengan cara kita menyatu di dalam Kristus, mengenakan Kristus.
menyatu dengan Kristus. Itu seperti apa sih konsepnya dalam Kristenan itu? Ya, menyatu dengan Apakah Kristus kita itu menyatu dalam baptisannya. Ya, menyatu dalam baptisannya artinya adalah bukakan Mbak Roma 6 ayat 3 sampai 4. Ya. Jadi dengan kita dibaptis, kita menyatu dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan kita melakukan perjamuan kudus atau ekaristi, kita memakan atau kita menerima kurban yang dilakukan Yesus di kayu salib. Ya, apa itu kurban yang dilakukan Yesus di kayu salib? Dengan menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya sebagai tebusan akan manusia yang berdosa. Kerasan, Mbak. Agatha apa? Kerasan apa? Ayat berapa? 3 sampai 4. Nah, itu dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita telah dibaptis dalam kematiannya. Kita disatukan ya. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini Pak. Gitu. Jadi bagaimana penebusan itu? Ya kita ini melakukan baptisan, lalu ekaristi. Gitu. baptis itu apa? Itu kita menyatu dalam kematian dan kebangkitannya melalui kolam baptisan, air baptisan, ya. Karena Yesus berkata seperti ini, Pak. Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Nah itu. Maknanya itu tadi, kita harus menyatu di dalam Kristus. Kristus ini kan Allah, Pak. Ya. Ini agak dalam ya. Kristus ini adalah Allah. Di dalam rahimnya Bunda Maria, Allah itu menyatu dalam daging. Ya, kita juga barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita juga menyatu dalam Kristus yang adalah Allah dan daging kami. Tadi kan saya sudah jelasin. Kristus itu ketika Allah itu di dalam daging, dia mengalahkan dosa. Kristus itu yang adalah Allah di dalam daging, dia mengalahkan kematian. Kristus itu yang adalah Allah di dalam daging, dia mengalahkan iblis. Makanya ketika hidup dia akan dicobai sama iblis. Dicobai terus-menerus supaya dia tidak taat kepada Bapa, supaya dia menjadi berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Di dalam daging manusia, Allah itu mengalahkan dosa. Kenapa? Karena semua manusia yang di dunia ini, daging kita ini adalah instrumen dari dosa itu. Maka caranya gimana supaya kita disatukan? Tadi saya katakan surga itu adalah menyatunya manusia dengan Allah. Jadi bagaimana manusia ini yang penuh dengan dosa ini disatukan dengan Allah? Ya harus diperbaharui tadi dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita dimampukan apa, Pak? Dimampukan untuk menjadi sama seperti Kristus. Mengampuni, mengasihi, ya, tidak dendam, tidak berbuat cabul, tidak membenci, tidak membunuh, tidak mengingini sesama. Kristus ketika dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia, dia tidak pernah melanggar seluruh hukum Taurat. Sementara manusia ini semuanya sudah melanggar hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu. Menduakan Allah kita dengan berhala. Lihat ya, orang-orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang menduakan Allah yang benar. Tidak meneruskan hari Sabat, tidak menghormati orang tua, ya, membunuh, membenci, berbohong, menginginkan punya sesama. Nah ini semua ini tidak pernah dilanggar oleh Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus melalui baptisan dan ekaristi dimampukan untuk melakukan seluruh perintah Tuhan ini, 10 hukum Taurat tadi ini. Dengan jalan demikian, maka kita beroleh penebusan yang dilakukan Yesus.
Itu ya tidak poligami. Nah gitu. Berarti kita harus ini Harus menyatu mengikuti dengan Kristus. menyatu itu berarti melakukan apa yang Kristus Yesus lakukan seperti itu ya. Betul. Ada ayatnya itu. Menjadi sama seperti Kristus. Kejarlah kekudusan. Ya, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi, kenapa orang Kristen ketika dibaptis dan krisma dia menerima Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu yang mengkuduskan kita. Supaya kita bisa menjadi hidup kudus. Makanya kita itu diperintahkan apa? Pikul salib, mematikan keinginan daging. Ya, itu. Bentar ya, gua tutup dulu ya. Ini soal gua ada alat. Nah, seperti itu Pak. Jadi orang Kristen itu dia udah menerima Kristus, dia itu sudah diselamatkan. Ya, lalu sudah diselamatkan melalui penebusannya, lalu orang Kristen itu kembali ke fitrahnya, berbuat baik. Kan dimampukan tadi, dimampukan supaya hidup kudus seperti Kristus. Karena fitrahnya manusia ya seperti Kristus. Kristus itu adalah gambaran Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu. Jadi kalau ya, orang Kristen itu, silakan. Misalkan ya, dia orang baik, berbuat baik. Mungkin bisa dikatakan apa yang Yesus lakukan dia lakukan seperti itu. Tapi dia di luar Kristus. Itu seperti apa? Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Tidak ada orang yang baik itu melakukan apa yang seperti Kristus. Karena Kristus itu dalam kemanusiaannya dia tunduk kepada Bapa. Orang yang baik itu yang tidak beragama Kristen itu tidak mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Itu mustahil. Gini, katakanlah dia ateis. Karena gini bang, Kristus itu menguduskan hari Sabat. Apakah orang ini menguduskan hari Sabat? Tentu enggak, karena itu cuma ada di ajaran Kristen kan, Yahudi dan Kristen. Kristus ini berkurban. Apakah orang yang di luar Kristen itu berkurban? Enggak. Apalagi ateis ya, misalnya aja ateis itu. Sekalipun dia berbuat baik bang, dia itu tidak bisa selamat. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh keselamatan itu melalui Tuhan yang menciptakan dia. Tetapi tahukah abang, kenapa orang itu bisa berbuat baik? Itu karena memang fitrahnya manusia itu diciptakan baik. Tanpa diajarin satu agama pun, orang-orang itu tahu berbuat baik. Kenapa? Karena Yesus itu yang menciptakan semua manusia itu baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik tetapi dia tidak di dalam Kristus, Roma 2 ayat 14. Hati nuraninya, karena nanti kan bang, di hari penghakiman semua orang itu akan telanjang di mata Allah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Jadi memang kita bisa melihat dia, oh sepertinya baik. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Sekalipun yang kita lihat perbuatannya baik, siapa tahu dia di belakang itu. Makanya nanti orang yang baik tetapi tidak percaya kepada Kristus, nanti Taurat yang ada di dalam hatinya itu yang akan menghakiminya. Coba bukakan Mat, lu masih AFK nggak Mat? Roma 2 ayat 14 sampai 18. Ini Pak. Sebentar ya, ini ada dalilnya. Roma 4. Roma 2. Roma itu masuk Taurat bukan ya? Bukan. Apa Roma 3 kah? Roma 3. Roma 2. 2, astaga Tuhan. Sorry. Roma 2. Oke. Ya, ayat 12. Dari 12. Dari 12. Oke, wait. Nih, wifi kosan busuk banget. Nih, oke. Ya.
ayat yang ke-12 tak? Ya, Oke. bacain dulu. Oke. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Lanjut. 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut. Dengan demikian. Sebab dengan demikian itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh satu atau saling membela. Lanjut. Iya dong, terakhir poinnya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Itu ayat 16 itu yang benar gini ya. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati mereka sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Nah ini Pak, kenapa dikatakan ya Taurat itu ada dalam hati manusia? Apa dasarnya dikatakan Taurat itu ada dalam hati manusia? Kalau ada manusia membunuh, was-was di dalam hatinya karena ada Taurat. Apa Taurat itu? Jangan membunuh. Nah itu hati nurani mereka itu akan menentang itu di dalam dirinya, sehingga mereka apa? Merasa bersalah. Kalau mereka berbuat baik, nah hati nuraninya akan membelanya. Nih, nanti hari penghakiman semua orang itu akan dihakimi di depan Kristus Yesus. Dan semua tidak ada yang tersembunyi. Jadi walau sekalipun tampaknya manusia itu berbuat baik, tetapi tidak di dalam Kristus, mereka akan dihakimi. Berarti walaupun dia baik tapi tidak percaya Kristus gitu ya. Iya, karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kasihkan Mat. Kisah para Rasul 4 ini yang menarik ya. Berarti Yesus itu dia mengamalkan apa yang dari Taurat ya berarti ya. Karena dia yang memberikan Taurat itu. Kan yang datang kepada Musa memberikan Taurat itu, yang jari Allah sendiri menulisnya dalam loh batu, itu adalah jari Kristus. Yesus yang ngasih. Ya. Maka ketika dia, coba bukakan Mat, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Maka ketika dia, kan tadi saya bilang kan, Allah dalam rupa manusia, dia harus taat terhadap Taurat untuk mengalahkan apa? Dosa dalam manusia. Ini? Nah, ini. Bacain ayat 14. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan, gitu. Nggak ada yang bisa diselamatkan selain dari nama Yesus ini. Gitu. Jadi kenapa Kristus ini pun ternyata dia takluk terhadap Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia Betul. Yang memberikan, dia juga yang mengamalkan, meneladani Taurat itu, hukumnya itu sendiri, supaya dengan jalan demikian manusia yang melanggar hukum Taurat itu dijadikan benar, dibenarkan gitu oleh Kristus. Karena tadi kan udah dibaca di Roma 2 ayat 14 tadi kan apa? Orang yang mendengarkan Taurat bukan itu yang dibenarkan, tetapi yang melakukan. Jadi kalau siapa saja yang tidak melakukan Taurat, dia itu akan dihukum dengan Taurat itu nih. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya ini Firman, yang lahir setelah diutus baru jadi manusia, seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Pada hukumnya sendiri dia menaklukkannya dalam kemanusiaan. Karena dia adalah Allah. Gitu. Jadi Yesus ini juga memberikan teladan. Karena kenapa Taurat ini ada?
sebab banyaknya pelanggaran. Makanya dia mengalahkan pelanggaran itu dalam manusia, dalam kemanusiaan. Berarti Yesus itu dia mengamalkan Taurat ya. Iya dong, mengamalkan hukumnya dalam kemanusiaannya. Hukum Kan dia datang sebagai Pada bingung sendiri gitu. Makanya kalau dibilang diperkuat oleh logika, ini semata-mata logika cacat. Kalau udah baca lengkap ya, nanti teman-teman silahkan baca lengkap. Makanya dikatakan gini oleh Ibnu Hajar ya, sekiranya kita mengedepankan hadis-hadis yang membolehkan, maka berarti ia diperbolehkan, itu diperbolehkan sodomi setelah diharamkan. Ini namanya naswal mansuh, surah Al-Baqarah ayat 106. Walaupun itu asbabunuzulnya bicara Muhammad pikun, makanya ada konsep membolehkan setelah diharamkan karena Muhammad pikun ya. Ya kita ambil aja konsep nasbal mansuh itu. Padahal hukum asalnya adalah tidak ada pembolehan. Karena setelahnya diperbolehkan berarti nasbal mansuh. Gitu penjelasannya. Oke ya. Kalau mau jurnalnya saya juga ada jurnalnya. Itu cukup. Saya bisa jawab cukup, ya. Oke Pak, silakan Pak. Kaum muslimin itu Pak. Iya kan? Mungkin bisa berbeda pendapat, pasti bisa berbeda pendapat dalam hal fikih, iya kan? Tapi dalam perkara akidah itu mereka sepakat. Contoh itulah tidak menyembah 3 Tuhan gitu kan, itu kita sepakat. Dalam hal fikih, misalnya dalam hal wudhu, dalam hal sholat, kita ada ikhtilafnya emang, itu aja. Tapi masalah akidah kita nggak ikhtilaf. Akidah. Makanya dibilang di dalam itu kan adapun syariat bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau masalah akidah dari para nabi dan rasul itu semuanya sama, menyembah Tuhan yang satu. Makanya dibilang laqad kafarul ladzina qalu Isa bin Maryam gitu kan, apa salisu salasah gitu. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang 1. Fokus ke dubur aja. Dari yang 3 Pak. Iya, Fokus 1 dari yang 3. Pak. Ya itu. Makanya dalam hal fikih mungkin bisa berbeda pendapat. Oke. Jadi Bapak membenarkan terkait sodomi tadi ya Pak ya di dalam Islam karena itu tidak menyekutukan Allah. Tapi gimana Pak dengan Muslim yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah? Siapa yang mengatakan? Ada yang mengatakan itu. Ini saya kasih dalil lagi nih ceritanya. Ini sebenarnya kalau ada teman-teman yang bisa tampilkan video itu yang viral itu menarik sih sebetulnya. Ingat Pak, orang Islam bukan berarti syariat Islam ya. Itu bedakan. Orang Islam bukan berarti akidah Islam. Kita bicara akidah Islam gitu kan. Sekarang bagaimana dengan konsep Nur Muhammad? Anda tahu? Itu doif kami mengatakan itu. Doif? Quran mau Anda doifkan? Coba mana? Surah Al-Maidah ayat 15 ya. Alhamdulillah Anda ketemu sama saya, sama teman-teman di sini, ilmunya udah mumpuni Pak. Jadi Anda mau tanya apapun kami akan jawab ya. Al-Maidah ayat 15 Pak, silakan dibaca. Itu Nur Allah adalah Muhammad. Silakan. Subhanallah ya, semoga dapat hidayah. Anda penyembah Muhammad. Ayat berapa tadi? Allah. Al-Maidah ayat 15. Ki, saya ada videonya Ki, mau saya setel nggak Ki? Oh boleh bro. Oke. Boleh, aku justru pengen. Siap. Ini teman-teman ya, mungkin suaranya familiar ya teman-teman ya. Saya nggak bisa on cam takutnya karena ini di YouTube takutnya ke ban nanti. Dengarkan aja ya, suaranya familiar kok. Oke. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Itu suaranya siapa? Pak Hari tahu? Tahu.
Suara Zuma. Jadi Zuma ini penyembah Muhammad. Karena Muhammad juga Allah. Bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sempurna seperti Allah yang sempurna kalau dia tidak memiliki sifat Allah itu sendiri? Walaupun kesempurnaannya itu hanya meliputi hal yang berbicara tentang wahyu atau firman Allah. Ketika Muhammad menyampaikan firman Allah dengan sempurna, maka haruslah dia adalah tajalli Allah. Coba Pak baca dulu Pak surah 5 ayat 15 supaya yang kita... wahai ahli kitab itu ya. Betul. Ya kan? Bahasa Arabnya dulu Pak. Soalnya dari Arabnya nanti kita tahu nur Allah di situ. Silakan Pak. Sebentar saya buka juga ya. Supaya kalau keliru nanti bisa dibenarkan. Dikoreksi ya. Oke. Bentar Pak. Al-Maidah 15 ya. Silakan Pak. Baca Pak. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yaqur an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Terus artinya di situ dikatakan Qadjakum rasulina, artinya apa? Qadjakum rasuluna itu. Qadjakum rasuluna artinya apa? Sungguh rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan pada. Saya ke situ dulu. Sungguh Rasul kami ya Rasuluna telah datang kepadamu, betul? Oke, ya. Terus Anda cek lagi di bawahnya ada kalimat lagi jakum minna illahin nurun, artinya telah datang cahaya Rasul kami yang adalah cahaya dari nur Allah. Betul ya? Telah datang cahaya kami dari nur Allah ya. Lanjut ke telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Betul? Iya. Terus? Jadi Muhammad yang datang itu adalah nur Allah. Logikanya betul nggak? Enggak, itu bukan kayak apa itu? Yesus bukan itu. Bentar. Dikatakan Rasul kami telah datang, betul? Iya, datang ya. Terus dikatakan telah datang kepadamu cahaya dari Allah, betul? Iya, cahaya dari Allah. Cahaya bahasa Arabnya apa? Iya, nur. Nur. Jadi telah datang kepadamu nur dari Allah, betul? Iya, betul. Apa? Nur dari Allah itu nur Allah atau bukan nur Allah? Ini cahaya dari Allah penerang. Sekarang saya tanya samamu. Gabling enggak? Sekarang saya tanya samamu. Apa? Nur Allah itu qadim atau makhluk? Ayo dijawab. Ini yang jelas konteksnya nggak sama dengan Rohul Kudus itu yang dikatakan oleh itu Pak, nyambung. Orang Kristen itu. Nyambung. Enggak. Saya nggak bahas tentang Rohul Kudus yang di hadis itu dikatakan suka mencaci maki, yang mulutnya kotor. Enggak. Saya nggak ke situ. Ya, Bapak fokus nur Allah itu qadim atau makhluk? Silakan Pak dijawab. Ini cahaya ini sebagai petunjuk Pak, petunjuk dari Allah. Nur Allah adalah petunjuk karena Muhammad ini yang datang dalam rupa manusia ini adalah nur Allah. Pertanyaan saya, nur Allah itu qadim atau makhluk? Nah itulah para sahabat nggak ada yang mempertanyakan ini Pak. Iya kan? Saya tanya nih. Gini aja deh, kalau Anda bingung tentang nur, saya tanya nih, Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa?
Melalui kuasanya. Ya kuasanya apa itu? Melalui apa? Kuasanya itu apa? Iza kodo'an syai'an fa inna lahu kun fayakun. Itu aja kami tahu. Simple kok. Kun fayakun itu dengan apa, Pak? Nih contoh nih matahari. Matahari itu punya sinar. Dari sinar itu menghantarkan panas, betul ya Pak ya? Ya. Nah, jadi ada matahari, ada sinar, ada panas. Jadi juga ada Allah, ya, ada firman-Nya, ya, kemudian menghasilkan nur cahaya, yang itu juga menghasilkan panas, yang itu yang kemudian mendatang, yang memberikan ilmu, yang menjelaskan tentang kitab, kan gitu kan? Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kitab itu datangnya dari Allah melalui Muhammad. Apakah cahayanya Allah itu ciptaan? Apakah firmannya Allah ciptaan? Gimana Pak? Nurnya Allah ciptaan, terus apa? Apa lagi? Ada sepakat, nur Allah itu makhluk. Ini ayat ini, cahaya itu kan petunjuk, Pak. Itu yang kami pahami. Makanya cahaya dari Allah, petunjuk Allah. Quran ini petunjuk ya Pak ya? Iya. Quran berarti makhluk. Bukan, kalamullah. Loh, Anda mengatakan bahwa Quran ini adalah petunjuk dari Allah. Nur yang adalah cahaya itu adalah petunjuk. Ketika Anda mengatakan petunjuk itu adalah makhluk yang datang dari Allah, maka Al-Quran yang datang dari Allah melalui Muhammad itu juga makhluk. Kalamullah, kalam Allah adalah makhluk. Gini Pak, saya akan carikan dulu hadis tentang Nur Muhammad ya, doilah. Soalnya penjelasan dari Al-Quran itu ada hadis. Boleh, nanti dibacakan lengkap. Doifnya itu isinya apa? Oke, ya. Oke. Nah, udah ngobrol dulu Pak ya. Ya boleh, Bapak cari dulu lah. Pancasila ya, ternyata ya kagak ya. Iya, saya curiga dia nggak ngerti kalam lafzi itu kayaknya. Kayaknya nggak tahu deh. Sebenarnya tapi ini thank you ya Kak Riz. Thank you Mom Riz. Pak hari ini dia baik dan jujur emang. Gak apa. Si Rambo masih dicecer. Jadi fix dubur boleh Bang? Iya boleh, tadi udah dibilang boleh. Tapi Islam bisa beda-beda pendapat. Yang penting dalam memahami Allah itu satu gitu. Ini langsung ngejar di Allahnya. tapi nanti coba Ki, tanyain dulu dia ngerti kalam nafsi atau lafzi atau enggak. Di situ nanti kita tahu kok pemahaman dia semana. Bisa luas lagi itu pembahasannya. Nanti ada yang kodim selain Allah, sedangkan yang kodim itu hanyalah Allah. Kok bisa ada yang kodim selain Allah, sedangkan yang kodim itu bukan Allah? Kalau ada yang kekal selain Allah, berarti yang kodim itu ada yang bukan Allah. Kalau Allah kodim, ada yang kodim bukan Allah. Jadi ada dua Allah. Maju kena mundur kena ini. Makanya kan dalam Kristen clear itu, firman itu adalah Allah. Karena nggak mungkin ada yang di dalam diri Allah yang tidak kekal. Ya udah pasti kekal, udah pasti sesembahan. Lagi kita menyembah Allah dan firman-Nya dan rohnya itu. Iya, karena di dunia ini kan cuma ada antara dua, pencipta atau ciptaan kan gitu dong. Kayak gue pengen banget kejar nih tentang pendapat Pak Hari ini ya, kalam itu ciptaan atau diciptakan, nanti ketahuan. Ya Pak Hari, balik Pak Hari. Termasuk Allah itu kan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa itu kan ciptaan.
apakah mungkin bahasa itu kekal? Kan enggak kan? Nah, Makanya yang ngasih nama Allah ini itu siapa? Pasti kan mamanya Allah. Nah, ketika Allah ini namanya aja bahasa Arab, lalu melekat dengan makhluk yang adalah bahasa itu tadi, maka sama seperti susu satu kolam akan rusak dengan satu tetes barang basi atau racun, satu tetes racun bisa merusak satu kolam. Begitu juga eksistensi Allah akan hancur seketika, konsep-konsepnya akan hancur seketika. Ketika Allah itu adalah bahasa Arab dan itu ciptaan yang faktanya ketika nama Tuhan ciptaan, maka dia adalah makhluk. Jadi sejatinya Allah itu tak bernama. Halo. Makanya Kejadian 3 ayat 15. Oke. Silakan Pak. Sayangnya saya di sini nggak bisa on cam ya. Bapak bisa lihat itu pendapat Nur Muhammad itu dari kalangan sufi. Dibacakan total. Dibacakan total dulu. Isinya apa? Riwayatnya siapa? Sedangkan pemahaman dari para sahabat itu tidak ada yang demikian. Itu para ulama Para sufi. sahabat juga nggak mengenal 20 sifat Allah, 99 nama Allah, nggak ada Pak. Iya, saya penganut itu manhaj salaf gitu kan yang dilakukan oleh sahabat. Itu aja. Oh, para sahabat Wahabi ya Pak ya? Iya, bisa dibilang gitu. Para sahabat Wahabi, berarti Bapak Wahabi juga? Katanya gitu. Tidak masalah. Ini mantap ini. Aduh Pak. Ya kan, memang hadis-hadisnya doi semua di sini. Bapak ini pejuang ini yang mengatakan orang tua baginda dalam neraka ya Pak ya? Bukan pejuang, itu memang apa adanya. Waduh. Iya. Apa keberatan kita kan? Contoh orang tua Nabi Ibrahim itu. Muhammad dari ini masuk neraka ternyata ya. Contoh itulah orang tua Nabi Ibrahim. Kan kafir juga. Apa masalahnya bagi kita itu? Kan nggak masalah. Memang itu dalilnya. Kejadiannya seperti itu. Anak Nabi Nuh. Ini lahir dari rahim seorang kafir ya. Apanya? Muhammad. Allah meminjam rahim kafir untuk melahirkan Muhammad. Ya, secara akidah, mungkin secara apa? Secara nasab dia bersih Rasulullah itu. Kok bisa Anda bilang nasabnya bersih, orang bapak keluarganya semua masuk neraka? Tidak berzina, tidak minum khamr, itu dan hal-hal dosa. Khamr dihalalkan Pak dalam surah 16 ayat 67. Iya, tapi mereka tidak meminum khamr di zaman jahiliyah itu, tidak melakukan perbuatan zina. Makanya keturunan Nabi Muhammad sampai Ismail itu bersih jalurnya. Oke, gini Pak, kita fokus dulu aja Pak sama isi hadis tadi yang tentang Nur Muhammad itu. Ya, Bapak bisa tolong tuh buka di Al-Manhaj, bisa, coba, itu dijelasin. Isinya Pak? Isinya. Panjang itu. Yang jelas saya tidak mengenal itu, kami tidak mengenal Nur Muhammad. Itu aja. Adapun ulama sufi ya berdebat dengan ulama sufi lah tentang Nur Muhammad. Jadi kenapa Anda menolak Nur Muhammad Pak? Katanya tadi Islam itu dalam akidah itu satu. Iya. Terus? Sedangkan Nur Allah ini yang adalah Nur Muhammad itu yang dalam hadis qudsi ya dikatakan Allah berfirman, aku tidak akan menciptakan kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui kalamnya yang juga melalui Nur Muhammad. Kun lalu jadi. Kan konsepnya gitu, betul ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, ketika dikatakan Allah menciptakan itu harus Allah tidak akan menciptakan kalau bukan Muhammad, betul Pak? Hadis qudsi itu. Terus? Betul nggak? Kalau bukan karena Muhammad, Allah nggak akan menciptakan. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Salah. Itu mah Quran itu Pak. Iya. Ya diskusi. Tidak. Terus ya. Waduh, ini
harus dibacakan satu-satu ini kayaknya nih Bapak nih. Bentar ya. Jadi gitu pemahaman Nur Muhammad kita tolak juga yang sufi tadi. Itu. Sabar Pak, saya udah rekam itu Pak. Nah, udah tahu kan jalurnya kan? Ini Pak. Saya tunjukkan nanti masukin di Almanhaj baca ya. Aku juga bisa tunjukkan terkait Nur. Memang itu ada perbedaan, justru itu yang mau saya tunjukkan, ada perbedaan tentang akidah ketuhanan loh. Justru itu. Mana ya? Loh, kok nggak ada? Ini. Loh, kok nggak ada? Coba. Oh ini. Oke, ini ya. Siap ya Pak ya? Saya tunjukkan. Kita diskusi yang akademis ya Pak ya, jangan otot-ototan, yang enak-enak aja diskusinya. Islam tak. Makanya saya dapat pastikan orang sufi, orang Mu'tazilah itu tidak bakal menang dengan Bapak itu. Tapi kalau pemahaman para sahabat bisa diuji nanti. Orang apa aja? Misalnya sufi, Mu'tazilah, Qadariyah gitu kan, yang selain dari manhaj salaf itu tidak akan bisa melawan Bapak itu. Muter-muter nanti. Tapi kalau pemahaman para sahabat, kalau Asy'ari bisa menang lawan nggak bisa muter-muter itu nanti itu. Wah, jadi kelompok Zuma nggak bisa lawan saya. Ini Pak Hari ini yakin Pak ngomong kayak gitu? Muter-muter nanti, jelas. Yang bisa melawan itu adalah pemahaman para sahabat. Para sahabat Wahabi ya Pak ya? Nah, coba. Makanya Arab Saudi ini kan mayoritas ini terjaga Wahabinya ya Pak ya? Iya. Udah jadi satu negara tuh loh. Betul, nggak mungkin kan kalau mayoritas malah ngawur, kan lucu Pak, itu nggak? Baginda menyebarkan Islam pertama kali di Arab Saudi, yang kaidahnya itu hancur, ini kan aneh, betul nggak? Iya. Betul, itu logika Bapak itu masuk Pak, tapi kalau untuk menang Anda bisa menang dari saya itu harus dibuktikan ya. Oke. Jadi semua api-api dengar ya. Nih, kita lihat ya. Ini dari Al-Manhaj, tapi yang penting ini dulu ya. Ini tadi yang dibahas. Oh ya, ini untuk informasi teman-teman ya. Hati-hati meng-accept cookies ya. Karena kalau cookies kalian bisa didapat, ini kan langsung masuk di sini ya. Kalau cookies kalian bisa kedapat, nanti orang bisa login YouTube kalian dengan cookies. Ya, aku cuma ngasih tahu informasi ya, jangan di accept ya, itu informasi aja. Oke, di sini hadis kusinya kan mengatakan gini ya, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh aku Allah SWT tidak akan menciptakan alam semesta. Hadis qudsi. Bapak percaya Pak sama hadis qudsi Pak? Iya kan ada apanya juga itu, tetap masih ada tingkatannya itu. Tolong sebutkan derajatnya. Nah, kalau hadis qudsi ini kan lebih tinggi daripada hadis biasa Pak. Hadis sahih itu lebih rendah lagi. Mutawatir itu lebih rendah dari qudsi. Bukan Pak, hadis ada yang doif juga. Mana Pak hadis qudsi yang doif? Ada yang doif juga. Saya kasih ya. Coba Itu masalahnya situ. Sebelum tuh pengakuan ulama-ulama dikasih aja Pak, langsung dikasih hadis qudsi yang doif mana, riwayatnya mana, biar saya cek.
Soalnya setahu saya definisi hadis qudsi itu setara dengan Quran. Jadi kalau Anda ngomong doif, waduh, hancur ini konsep. Ini teman-teman bisa baca juga ya di sini ya. Kalau mau buku-bukunya juga saya bisa munculkan ya. Terkait Nur, ini ada beberapa yang bisa di ini ya. Ini Pak, hadis qudsi tidak ada jaminan keabsahannya seluruhnya maksudnya. Coba dikasih Pak hadis qudsi yang doif itu mana? Ada hadis qudsi yang sahih dan ada hadis qudsi yang doif atau palsu bahkan. Iya. Boleh dikasih saya hadis qudsi yang palsu. Boleh Pak. Jadi supaya enak gitu. Saya belajar hal baru nih kalau Anda bisa ngasih tahu saya ada hadis qudsi yang doif, ada yang palsu. Jadi definisi dari muslim Asy'ari ya pada umumnya lah, muslim pada umumnya yang mengatakan hadis qudsi itu setara dengan Quran itu ngawur ya. Nanti saya bisa siarkan itu juga, tapi kalau misalkan itu nggak ada, cuman Bapak bilang untuk menolak itu, nah itu nggak bijak itu dengan cara seperti itu. Bahkan ada dalam satu bukunya ini ya, bisa dibuka dulu. Doif hadits khusus itu. Pak, Pak, jangan mutar-mutar Pak. Jangan mutar-mutar. Saya mau tahu. Ini Pak, ini satu ya. Dari Abu Hurairah ya kan. Ini hadis qudsi nomor 1 yang doif ya. Hamba yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka. Maka hadis ini didoifkan oleh Syekh Al-Albani dalam doif Jami nomor 4301. Ada Pak hadis qudsi yang doif itu. Oke, ini Pak ya. Saya kasih nih dari definisinya dulu. Makanya repot juga nih Bapak nggak bisa ngasih tunjuk ya. Tapi ini ada satu bundle loh, satu buku. Berapa hadis ini banyak. Ya, ini saya kasih ya dari MUI ini. Ini webnya MUI ya. Nah, mengenai hadis qudsi, pengertian dan pembedanya dengan Al-Quran. Bapak pasti ini ya mengkafirkan MUI ya, betul? Enggak, siapa mah? Itu khawarij itu. Enggak. Waduh, lebih mantap lagi nih Pak. Bapak bilang MUI khawarij. Yang mengkafirkan MUI adalah khawarij. Saya nggak salah enggak kok. Oh gitu, saya kira MUI itu khawarij. Jadi Bapak satu paham ya sama MUI ya. Nih. Oke. Ini MUI ya lambangnya nih. Ada Muhammadiyah, ada NU juga kan? Iya, ada Wahabi juga di dalamnya ya. Jadi ibaratnya MUI ini seperti ijma gitu ya Pak. Betul. Ya, perkumpulan para ustadz ulama gitu kan. Iya. Tapi akidahnya belum sama juga di situ. Perkara akidah juga belum sama. Oh, perkumpulan para ulama ini juga campur aduk Pak. Itu itulah yang dilembagakan kan, yang lebih lumayan gitu daripada terpecah-pecah gitu kan. Ada lembaga dari negara. Berarti fatwa ini ternyata pecah-pecah lagi pahamnya. Untuk apa Pak bikin fatwa kalau MUI ternyata tidak satu dalam fatwa? Kalau udah ditandatangani itu udah satu. Oh, gitu udah kan. satu. Contoh di DPR itu. Iya kan, ditandatangani. Oke. Ini enak nih kalau Bapak udah bilang udah satu ya. Ketika udah jadi fatwa. Nah, jadi di sini dikatakan gini Pak. Nih, seluruh umat Islam di dunia harus sepakat bahwa
hadis menduduki posisi penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Hal ini dikarenakan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran di dalam Islam. Namun, jika disebut tentang istilah hadis qudsi, belum tentu semua umat muslim tahu akan pengertian dari hadis ini. Bahkan mungkin istilah ini masih asing bagi sebagian masyarakat awam. Perhatikan yang awam ya. Oke. Hadis sendiri dimaknai sebagai ucapan, perbuatan, dan sesuatu yang disetujui oleh Nabi Muhammad ya. Titik. Hadis qudsi disebut hadis karena disampaikan oleh Nabi SAW ya. Disebut hadis qudsi karena dinisbahkan pada kalimat kudus atau qudsi, salah satu nama Allah yang artinya suci, karena hakikat hadis qudsi bersumber dari Allah yang maha suci atau kudus. Jika maknanya adalah demikian, kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya hadis qudsi dan Al-Quran bila keduanya sama-sama berasal dari Allah ya? Anda menolak ini Pak? Hadis qudsi itu berasal dari Allah? Kalau ada yang palsu dari Allah, itu nggak mungkin Pak dalam iman Islam. Bagaimana mungkin Anda ngomong ada hadis qudsi yang palsu? Sedang hadis qudsi itu artinya kudus, yang adalah berasal dari Allah, yang disampaikan oleh Muhammad. Sekte mana lagi Bapak ini? Bapak kenal si Al-Albani? Iya, saya tahu. Tahu? Itu. Iyalah yang Iya yang mengajarkan Bapak untuk mengatakan hadis qudsi itu yang kudus, yang berasal dari Allah itu ada yang palsu. Ada yang, iya tergantung derajatnya, sama seperti hadis-hadis yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu kan. Itu sama. Karena salah satu-satunya kitab yang murni itu ada Al-Quran yang paling sahih itu kan. Jadi pemahaman dari Imam Albani itu tadi itu bertentangan sama MUI. Enggak bertentangan, mana bertentangan. Ada MUI menjelaskan apa derajatnya itu. MUI hadis qudsi ini, hakikat hadis qudsi bersumber dari Allah. Bagaimana mungkin ada yang palsu bersumber dari Allah? Ada hadis itu sahih gitu kan, ya kan? Itu bersumber dari Allah emang. Hadis qudsi kan memakai riwayat juga Pak, bukan seperti Al-Quran langsung. Ada riwayatnya juga, perawinya yang menyampaikan hadis qudsi tersebut. Itu makanya itu ada yang dhaif juga, rawi ada yang lemah juga kan? Nggak ada Pak, nggak ada di sini, nggak ada dikatakan ada hadis qudsi yang dhaif. Belajar lagi Bapak ya. Ini hadisnya banyak. Bapak mau ngajari MUI ya? MUI nggak ada tuh ngajarin. Iya, yang MUI itu udah benar itu penjelasannya hadis qudsi. Bapak ini kan beralasan tidak bisa menunjukkan bukunya open cam gitu, kayak saya nih, saya nunjukkan nih dalilnya langsung. Kan Bapak kan cuma cerita doang nih, sebut nama mana, saya katakan gini Pak, saya nggak pernah dengar tuh ada Albani ya, Imam Albani itu ngomong ada hadis qudsi yang palsu, nggak pernah saya dengar. Makanya saya butuh datanya. Ya bukunya ada gimana makanya? Berarti gini Pak. Bukunya, bukan berarti kita nggak tahu, itu berarti tidak ada, bukan seperti itu. Bisa jadi kita nggak tahu ada atau tidak. Gitu dulu, Bapak punya bukunya atau tidak? Soft copy-nya ada. Soft copy-nya ada. Bapak sekarang bisa tunjukkan? Hah? Sekarang Bapak bisa tunjukkan? Soft copy-nya ada. Iya, Bapak bisa tunjukkan? Ya saya nggak bisa on cam kok. Nggak bisa on cam. Bapak bisa story di TikTok? Gitu.
Bapak story di TikTok Ya ya, tinggal Pak, di ya? browsing aja cari hadis Oh, doif. jangan suruh orang cari lagi, Bapak yang tahu kan dalilnya di mana. Iya. Jadi supaya gini Pak, karena MUI sendiri itu mengatakan hakikat, ini kalau udah hakikat ini nggak ada kategori lagi Pak. Kalau udah hakikat, ini namanya kesatuan. Ya. Jadi hakikatnya hadis qudsi bersumber dari Allah. Ini udah pakai kata hakikat, Bapak harus tahu nih makna hakikat itu apa. Ya. Atau inti dari hakikat. Intinya hadis qudsi itu bersumber dari Allah. Iya betul, nggak ada yang salah kan gitu kan. Berarti emang ada MUI menjelaskan semua hadis qudsi itu adalah sahih? Nggak juga. Nah, orang udah dibilang secara umum. ya. Intinya hadis qudsi itu bersumber dari Allah. Tapi disebutkan nggak itu seluruh hadis qudsi itu tidak ada yang doif? Kan nggak juga. Ini dikatakan bahkan pernah ini, makanya ini saya bacakan dulu ya. Jika maknanya adalah demikian, maknanya ya, kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya hadis qudsi dan Al-Quran? Bila keduanya sama-sama berasal dari Allah. Terus dijawab di bawahnya. Keduanya hadis qudsi itu atau Al-Quran selain ijma dan qiyas merupakan sumber hukum Islam menurut paham ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran disebut wahyu, ada lagi wahyu Allah, tetapi tidak boleh disebut Al-Quran, yaitu hadis qudsi. Meskipun sama-sama bersumber dari Allah, namun keduanya tidak memiliki kedudukan yang sama. Ya? Iya betul. Kalau itu memiliki kedudukan yang sama gitu kan, seluruhnya sahih gitu kan. Gini Pak, makanya ketika hadis itu sudah dikatakan sebagai hadis qudsi, maka itu sudah masuk dalam hakikat dari definisi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan pada kata qudsi. Arti kata qudsi adalah suci dan membersihkan. Selain disebut hadis qudsi juga disebut hadis ilahi. Bagaimana hadis ilahi itu Anda katakan ada yang palsu? Ini kan lucu. Kalau palsu nggak disebut hadis qudsi. Ya, jadi itu namanya pengingkaran orang-orang yang sudah orang-orang yang menolak ketika hadis itu sudah dikategorikan hadis qudsi, lalu mengkategorikan yang kedua. Jadi berarti seperti kanon kedua atau dalam kata lain bahasa itu deuterokanonika. Gini Pak, saya bacakan ya di buku ini ya. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan dengan rangkaian atau susunan dan kemukjizatan seperti Al-Quran. Ya, Pak. Rangkaian dan susunan lafaz atau kalimat dalam hadis qudsi hampir sama dengan hadis nabawi. Derajat hadis qudsi juga sama seperti hadis nabawi. Ada yang sahih, ada yang doif, ada yang hasan, dan bahkan ada pula yang maudhu. Hadis qudsi lebih fokus pada motivasi dan pembinaan jiwa manusia agar melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagian besar hadis qudsi diriwayatkan secara ahad, tidak banyak yang diriwayatkan secara mutawatir. Jadi hanya satu periwayatan saja, Pak. Nah, itu belum baca Bapak kan? Coba ini ya. Ini saya tunjukkan ya. Itu Bapak bacanya di kitab mana? Di kitab saya apa? Kitab apa namanya? Halaman berapa? Si Al-Albani. Albani. Bayina. Oh, saya ada tuh kitabnya. Coba cek aja nanti. Halaman berapa? Saya catat ya. Iya, di awal-awal kan itu definisi dulu kan. Halamannya Pak, Bapak kan barusan baca. Halaman 1 pertama. Kan penjelasan dulu. Itu ada Pak. Halaman 1. Makanya orang-orang sufi itu tergelincir nanti itu. Penulisnya siapa Pak? Di tafsir ini hadis qudsi yang telah diapakan oleh si Al-Albani, cuma penulisnya ya bukan si Al-Albani gitu. Ya kan dia mengutip juga. Dr. Abu Hafizah Irfan. Dr. Abu Hafizah Irfan. Abu Hafizah.
Hafizah apa? Irfan. Iya. Oke. Habis ini. Oke, habis ini saya itukan ya. Coba lihat dulu. Oke. Jadi itu memang ditakhris oleh Syekh Al-Albani tadi, ulama hadis sahabat ini kan. Makanya saya seperti Fathul Bari tadi kan, apabila ada Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani atau Ibnu Utsaimin tadi itu mentakhris, nah itu bisa karena kita jarak dengan ulama terdahulu pemahamannya mungkin agak luar biasa ya. Ini Pak di MUI sendiri ini ada keterangannya. Dengan pengetahuan mengenai istilah hadis qudsi, setelah mengetahui pengertian dan perbedaannya dengan Al-Quran, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk berpaling atau menolak hadis qudsi. Bagaimana mungkin Anda mau katakan ada hadis qudsi yang palsu? Gak boleh menolak hadis qudsi. Iya, Bapak kan orang akademis nih, ya kan? Sebaiknya merujuk aja itu. Lihat sangatnya. Ini Pak, Nah, gitu. Anda mau beda pendapat lagi, ya? Makanya Pak, oke ya, tanpa riwo-riwo ya Pak ya. Makanya tadi terkait hadis qudsi yang saya tunjukkan di sini, ya, hadis qudsi yang saya tunjukkan ini, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh aku Allah SWT tidak akan menciptakan alam semesta. Ini hadis qudsi. Makanya di sini dijelaskan apa? Alam ini tercipta karena adanya Nur Muhammad. Dalam kitab Qasidah Barzanji mengandung konsep yang kemudian dikenal dengan istilah Nur Muhammad. Ya, kitab karya As-Sayyid Ja'far yang kerap dibaca masyarakat muslim di berbagai belahan dunia ketika peringatan Maulud menyebut konsep Nur Muhammad dan terjemahannya secara harafiah. Bapak merayakan Maulud bid'ah itu. Bid'ah luar biasa ya. Maulud Nabi bid'ah. Oke. Oke. Jadi mau dibenturkan saya dengan ini memang nggak kami terima juga ini. Yang itu tadi. Jadi Anda menolak fatwa dari MUI, Anda tarik perkataan Anda tadi bahwa MUI ini adalah ijma ya. Fatwa kesepakatan ternyata Anda sendiri itu berbeda dengan Wahabi yang ada di dalam MUI. Wahabi yang dalam MUI itu sepakat dengan ini, bahwa hadis qudsi itu tidak boleh ditolak. Itu kan secara umum Pak, iya kan, secara umum mengatakan itu yang sahih, kecuali ada penelitiannya lagi. Nggak ada Pak, di sini nggak ada umum, nggak ada tuh. Ini khusus, nggak ada dua pemahaman. Oh ini karena untuk orang awam jadi dikasih yang umum, nggak ada tuh kayak gitu. Itu menyesatkan namanya. Ya Bapak mungkin bisa merujuk ke kitab At-Tirmizi gitu kan, lihat sanadnya hadis nomor 700 gitu kan, tapi ditakhris oleh Syekh Al-Albani. Coba lihat hadisnya itu, kan bisa itu sekarang kan, apa hadisnya? Atau merujuk ke kitab Dhaif Tarhib wa Tarhib. Apa ini sahih kok? Sahih hadisnya? Apa? Hadisnya sahih. Hadis yang mana? Hadis Tirmizi 700. Apa itu redaksinya? Tadi kan Anda minta dibukakan. Kok jadi redaksinya disamain? Coba. Ahabbu iba. Coba ini Arabnya. Sama? Enggak sama. Loh, Bapak ngomong Tirmizi 700. Penomoran apa? Maktabah Al-Ma'arif atau penomorannya Tirmizi? Ayo Pak. Gini Pak. Gini ya, saya pelan-pelan Pak ya. Syekh Al-Albani itu sudah menulis kitab namanya Dhaif Targhib wa Tarhib,
ya kan? Itu khusus membahas tentang hadis doif, termasuklah hadis doif dari hadis qudsi ada di dalam itu, Kak. Syekh Al-Albani di mana mengambilnya? Dari kitab hadis At-Tirmizi. Hadis itulah dia teliti derajat hadis tersebut. Seperti itu, Pak. Haleluya. Kita telah menyimak dan menyaksikan bagaimana tim dari Warung Kahadata memaparkan sesuatu fakta dan data bagi orang-orang yang mau belajar. Ini akan menjadi sebuah poin dalam dirinya di mana pemajaran yang telah dipaparkan sudahlah menyontek dalam semua dari Alkitab dan pemajarannya now bisa berlawanan dengan hukum yang ada sekarang ini. Kalau dari Tuhan yang benar, pengajaran itu akan lurus dari dulu sampai sekarang dan tidak akan bertentangan dengan norma-norma manusia. Betullah kata Tuhan Yesus, langit dan bumi akan runtuh, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian jugalah pengajaran-pengajaran yang diterima oleh rasul-rasul yang dipraktekkan di dalam keimanan orang Kristen. Sesungguhnya semua yang dikatakan Yesus Kristus di dalam kekristenan telah dipraktekkan dan dijalankan, dan satu atau sesuatu hal pun tidak ada yang bertentangan dengan kaidah norma kehidupan di dunia sampai sejauh ini. Tetapi bagi hati dan pikiran yang melenceng, semua ini menjadi sesuatu kepahitan yang selama ini mencari, bertanya. Namun, kalaulah tidak dengan hati dan pikiran, semuanya itu tidaklah berguna. Karena Yesus berkata, jadilah terang dunia dan jadilah garam. Kalau sudah tawar dengan apa manusia itu bisa dirasakan kembali. Demikianlah firman Tuhan yang diberitakan oleh Kahadata.